Ya, kalau tadi sudah dibuka dari Mas Huda mengatakan ya bahwa kita cukup percaya diri dengan Luluk bahkan juga Lukman dengan freshnya, aktivisnya, kader PKB-nya. Tapi tunggu dulu Mas Huda, bahwa ternyata penantangnya juga punya kekuatan di basis NU yang cukup besar. Seperti apa? Ya tentu tidak dalam posisi meremehkan ya. Tapi yang pasti Mbak Khofifah hari ini bukan Mbak Khofifah 5 tahun yang lalu. Yang beliau bukan incumbent 5 tahun yang lalu. Hari ini Mbak Khofifah adalah incumbent yang relatif membawa berbagai masalah yang dari janji-janji yang sempat disampaikan 5 tahun yang lalu dan tidak tertunaikan dengan baik. Itulah yang terpotret dari SIGI, dari lembaga survei. Gitu. Itu yang pertama ya Mbak ya. Yang kedua, saya merasa efek FOMO itu, fear of missing out itu menjadi elemen yang saya kira yang dibutuhkan dan diinginkan oleh publik Jawa Timur hari ini. Jadi kebaruan, pengen menjajal sesuatu yang baru. Gitu. Saya ingin mengatakan level pemilih Jawa Timur terhadap Mbak Khofifah itu sudah levelnya bosan. Sudah level bosan dan ingin ada mencoba mengambil alternatif sosok yang lain. Dan itulah kenapa kami menyuguhkan Mbak Luluk gitu, yang sama-sama perempuan dan sama-sama kader NU gitu. Nah, kita bisa petakan dan kenapa kami percaya diri. Salah satu pilar yang diandalkan oleh Mbak Khofifah misalnya melalui jaringan muslimatnya, kita sudah identifikasi berapa banyak aktivis muslimat yang jadi anggota DPRD kabupaten kota dan provinsi, dan semua hari ini bekerja untuk Mbak Lulu gitu. Nah, untuk kekuatan Fatayat sepenuhnya menjadi kekuatan Mbak Lulu sebagai representasi perempuan muda di dalam tubuh NU, di internal NU, dan beberapa yang lain, kira-kira begitu. Nah, pada konteks itulah kami meyakini semangat untuk mencari pemimpin baru di Jawa Timur. Ada elemen yang sudah bosan dengan Mbak Khofifah, karena Mbak Khofifah sudah tidak hanya yang kedua kali, ini yang keempat kalinya kan, bahkan yang kelima kalinya. Setelah 3 kali sempat tidak sukses dan baru terpilih pada 5 tahun yang lalu. Dan itu yang saya kira kita bisa tangkap keinginan dari pemilih di Jawa Timur. Nah, sekali lagi saya ingin meng-highlight menyangkut soal prestasi Mbak Khofifah selama 5 tahun ini, relatif tidak ada yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Jawa Timur. Dan kehadiran Mbak Lulu saya kira bisa mengusung itu. Nah, pada konteks momentum, misalnya pada momentum debat nanti yang akan diselenggarakan 3 kali, saya kira posisi Mbak Khofifah sebagai incumbent akan banyak isu yang relatif Mbak Khofifah mempertahankan aja saya kira tidak bisa, karena kita bisa tahu detail kelemahan pemerintahannya Mbak Khofifah. Nah, pada konteks panggung debat itu saya kira Mbak Lulu akan menawarkan berbagai ide dan gagasan baru yang fresh yang tadi saya sampaikan, dan di momentum itu saya kira pemilih Jawa Timur akan mengatakan bahwa Mbak Lulu layak untuk mewakili menjadi gubernur di Jawa Timur. Baik, selain kritik kinerja tadi dijelaskan bahwa kekuatan Fatayat itu Bang Andi Malarangeng sudah siap bekerja per hari ini untuk Mbak Luluk. Ini bagaimana? Ini pengalaman pada waktu Pilpres kemarin. Ibu Khofifah itu mendukung Pak Prabowo, dan itu kaum perempuan NU. Tentu saja dari walaupun tanpa harus mengatakan muslimat, itu semuanya ikut barisan Bu Khofifah. Dan buktinya Pak Prabowo menang besar di Jawa Timur. Salah satunya karena Ibu Khofifah mendukung Pak Prabowo. Ini juga kita, walau selain Pak Prabowo sendiri juga punya sendiri ya. Tapi faktor Bu Khofifah, Mas Emil yang bersama-sama mendukung Pak Prabowo juga dilihat oleh masyarakat Jawa Timur. Karena itu kalau kita lihat, kami mendukung kembali Ibu Khofifah dan Mas Emil sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, tentu sudah melihat survei-survei kepuasan masyarakat ternyata masih tinggi sekali. Bahkan kami nggak tahu kalau Mbak Lulu ini baru aja tahu bahwa Mbak Lulu mau dikasih maju atau Bu Risma mau dikasih maju. Tadinya kita lihat ini paling tinggi semuanya.
Tapi kita senang ada kontestasi dan tiga-tiganya perempuan. Ini juga sesuatu kemajuan dalam politik Indonesia, politik lokal Indonesia, sehingga ini menarik. Tapi saya mesti mengatakan, ya kalau suara penantang pasti akan berusaha untuk ya ngelelek lah incumbent. Tapi tidak apa-apa. Inilah politik yang kami yakini rakyat bisa melihat, rakyat Jawa Timur, baik itu kalangan NU, Tapal Kuda maupun Mataraman. Kombinasi antara Mbak Kofifa dan Mas Emil ini pas untuk Jawa Timur. Oke, nah Ibu Kofifa dengan kekuatannya sebagai ketua di sini, bahkan Fatayat katanya bekerja untuk Ibu Luluk. Nah, kalau dari Ibu Risma ada Gus Hansnya, penceramah kondang. Tapi bisa tidak ya merayu suara NU? Oh, kami membidik yang disebut dengan NU kultural. Oke. Kalau Ibu Kofifa itu muslimat, Mbak Luluk itu Fatayat, Gus Han itu NU kultural dan basisnya adalah pesantren. Gus Han itu cucu dari pengarang istighosah atau penghimpun istighosah yang sering dibaca di NU. Kakeknya, kakek dari paman, Kiai Romli Tamim itu kan dari Peterongan. Dan Gus Han sebagai tokoh anak muda NU yang bisa dibilang menjadi pujaan, santri, beliau lulusan dari kesehatan masyarakat UGM, jadi nyambung dengan Ibu Risma. Jadi soal kemiskinan, soal kesehatan masyarakat sangat cocok. Kemudian juga Gus Han ini karena basisnya juga di Peterongan, di Jombang itu adalah spiritual, ada tarekat. Jadi ada kekuatan ilmu kultural dan juga ada jurusan langit, kekuatan langit ya dengan istighosah. Jadi kami akan membidik NU kultural khususnya anak-anak muda NU, dan kita melihat sekarang Kang Emil yang selama ini mendominasi kegantengan sekarang bisa ditandingi oleh kegantengannya Gus Han ya. Ganteng, pinter, bintang iklan ya, politisi juga dan bisa mengaji. Nah, itu kelebihan dari Gus Han. Ya ini kan sebagai tawaran yang baik bagi masyarakat komentarin Jawa juga kan Timur. Ini menarik juga komentarin dong Bang Andi Malarangnya nggak bisa kalah ganteng ini. Emil ini bagaimana? Kalau soal menyanyi, Mas Emil saya nggak ada lawan dalam menyanyinya. Berarti kelebihannya menyanyi, oke. Oh, tapi dia mantan bupati. Dan satu hal lagi, mewakili Mataraman. Ini sekarang-kadang orang bicara Jawa Timur seakan-akan hanya berpikir tentang Tapal Kuda ke sana. Jangan lupa dari Pacitan, Magetan, Trenggalek, Ngawi, sampai Madiun, Ponorogo. Ini juga komunitas yang memang berbeda secara kultural dengan daerah Tapal Kuda, dan di situ ada Mas Emil mewakili ini. Sehingga ini saya katakan kombinasi yang sangat bagus. Mataraman itu basisnya PDI Perjuangan, jangan lupa. Waduh, Mataraman basis PDIP. Mas Huda boleh dong dikomentari, PDIP punya basis di Mataraman, bahkan juga NU kultural sudah mengunci di sana. Ini bagaimana kemudian Bang Huda mau jawabnya? Masih di mute ya audionya ya, Mas Huda coba di unmute dulu. Oke, sorry. Ya. Sekali lagi, semua pilkada kita levelnya anomali ya. Anomali dari prestasi incumbent. Tadi Mas Andi bukan jelek-jelekin, Mas, objektif loh Mas. Hasil survei loh Mas. Bukan jelekin fakta maksudnya. bukan. Hasil surveinya memang begitu. Tingkat kepuasannya biasa-biasa. Prestasinya Mbak Kofifa juga biasa-biasa saja. Beberapa isu layanan dasar juga nggak terselesaikan dengan baik. Gitu. Tingkat kemiskinan disampaikan oleh Mas Romli tadi betul. Tingkat kemiskinan Jawa Timur masih sangat tinggi sekali, kontribusi bagi tingkat kemiskinan di nasional kita gitu. Nah, artinya gini, semua kompetisi pilkada di Jawa Timur kita letakkan pada konteks belum ada perubahan yang signifikan di Jawa Timur. Nah, itulah kenapa sebagai seorang incumbent kalau Kofifa menghadapi situasi yang cukup berat, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Pilpres misalnya, itu karena Mbak Kofifa nggak dagangin dirinya sendiri, dagangin orang lain, dalam ini Pak Prabowo misalnya gitu. Jadi dimensinya berbeda gitu. Ketika hari ini dia harus mendagangkan dirinya sendiri akan lebih rumit gitu. Dan saya kira masyarakat Jawa Timur menangkap situasi kebatinan yang semacam itu. Mbak Wiwi boleh dong diberikan komentar. Ini kan ada beberapa istilah yang mungkin masyarakat belum awam, belum tahu, kemudian ada NU kultural, muslimat, fatayat. Ini masing-masing punya basis kekuatan di sana. Iya.
Saya ini orang Jawa Timur. Oke. Lahirnya di Blitar. Oh, Blitar. Basisnya PDIP. Oke, silakan Mbak Wiwi. Jadi tahu lah Ya, ada daerah Pedalungan gitu kan, ada Arek gitu kan dari Mataraman. Jadi menurut saya, mengapa saya katakan dari awal antara PKB dan PDIP itu justru selisihnya berhimpit, tidak terlalu banyak. Karena yang tadi itu NU kultural, NU yang memang tradisional dan sebagainya tadi itu sebetulnya berhimpitnya itu tidak ada masalah. Antara mereka itu sebenarnya nggak milih PDIP, milih PKB itu nggak ada masalah. Memang basis mereka itu asli seperti itu aslinya. Maka untuk partai-partai lain agak berat. Lah masalahnya sekarang pertanyaannya apakah pilkada kali ini provinsi itu khususnya gitu akan mengambil satu model yang sama dengan pilpres. Kalau gitu halnya PDIP diambil suaranya. Itu masalahnya. Meskipun ini harus dicermati gitu ya. Namanya juga kompetisi kontestasi, suksesi. Kan 3 hal ya pilkada langsung ini. Suksesi, lalu kompetisi kontestasi dan juga satunya koreksi terhadap pemerintahan. Lah itu yang disebutkan oleh Mas siapa tadi dari PKB? Mas Saiful Huda. Mas Saiful Huda, bahwa sebetulnya ini kan sudah mulai kampanye kan sekarang mengkritisi. Jadi nanti incumbent itu dikritisi. Memang nggak enak jadinya. Di antara 2 ini kan bukan incumbent, 1 incumbent tentu ya. Lah Bu Hovifah ini dalam kondisi yang akan dikritisi nanti. Lah apakah dia sebagai incumbent gitu? Kalau kemarin kan Pak Prabowo nggak bisa dikritisi karena belum pernah jadi presiden, sehingga enak sekali dia untuk menyampaikan. Tapi saat ini ada Bu Hovifah yang sudah memimpin 5 tahun lah. Ini yang akan menjadi topik nanti itu ditanyakan oleh Mbak Lulu, oleh Bu Risma di situ kan dia akan mencari kekurangan-kekurangan atau mungkin namanya juga koreksi. Karena koreksi dan kompetisi dan dua-duanya ini ingin menang juga kan itu. Oleh karena itu ya kalau menurut saya berikan selain berkompetisi kontestasi, berikan pembelajaran. Masyarakat Jawa Timur sudah luar biasa, lihat ini ada calon perempuan 3-3-nya akan menjadi pemimpin, akan menjadi gubernur. Apa? So what? Lah, itu kasih substansi. Bagaimana Bu Hovifah sebagai incumbent menyampaikan apa yang belum terlaksana selama 5 tahun kemarin gitu ya, itu akan katakan dipenuhi di periode selanjutnya kan itu. Lah ini juga pembelajaran kepada masyarakat. Sementara Bu Risma yang sudah pernah sangat bagus di Surabaya, dikenal bahkan di kabupaten kota, tinggal menegaskan kembali. Kali ini saya ingin gitu kan ke level yang provinsi. Ini yang Mbak Lulu yang agak berat ini. Mbak Lulu apa ini tema barunya kan gitu. Nah ini yang harus dihadirkan nanti. Dari Mbak Wiwi sendiri kemudian intinya kesimpulannya adalah apa yang ditawarkan? Karena mungkin pertanyaan demokrasi saat ini tahun 2024 ini masih adakah basis-basis suara atau masyarakat NU sekarang sudah pintar? Anda menawarkan apa? Melakukan pendekatan seperti apa? Dan figur seperti apa yang akan kami pilih? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.